Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Na'udzu binuri wajhil karim minas sayyi'at. La ilaha illa huwa dzul 'arsy rafi'ud darajat. Shalli wa sallim ala rasulihil ma'sumi min kulli syahawat. Wa ala alihi wa ashabihi wa sairil muslimin wal muslimat. Amma ba'du. Ikhwati wa akhwati rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya sudah disampaikan bahwa sejatinya huruf itu beramal kepada kata yang menyempurnakan maknanya. Sebetulnya kaidah ini juga berlaku pada fi'il. Mengapa fi'il beramal kepada fa'il dan maf'ul bih? Yakni karena fi'il belum sempurna maknanya kecuali telah dilengkapi oleh fa'il dan terkadang juga oleh maf'ul bih. Itulah sebabnya mengapa huruf dan fi'il pada asalnya beramal, sedangkan isim pada asalnya tidak beramal, karena memang maknanya telah sempurna. Dan huruf selamanya tidak pernah ia menjadi ma'mul, karena memang tidak ada huruf yang mirip dengan isim ma'mul, karena ia mirip dengan isim. Misalnya yaitu fi'il mudhari. Sedangkan isim terkadang ia menjadi amil ketika ia mirip dengan fi'il, seperti isim fa'il, isim maf'ul dan yang lainnya. Dan isim juga ada yang tidak bisa menjadi ma'mul meskipun asalnya ia adalah ma'mul. Yakni ketika isim tersebut mirip dengan huruf, ialah yang disebut dengan al-asma'ul mabniyat. Silakan hafalkan kaidah ini, karena memang kaidah singkat ini sudah merangkum semua bab di dalam ilmu nahwu. Dan sebelumnya juga kita telah membahas mengapa ada huruf yang tidak beramal kepada kata setelahnya. Kemungkinannya adalah karena huruf tersebut berfungsi untuk melengkapi kalimat yang telah sempurna, atau huruf tersebut bagian dari sebuah kata. Contohnya hal istifhamiyah, ia bisa masuk kepada jumlah tammah, kalimat yang sempurna, baik ismiyah maupun fi'liyah. Bukan karena hal ini membutuhkan kepada jumlah setelahnya, akan tetapi jumlah setelahnya yang membutuhkan kepada hal. Demikian juga dengan hamzah istifham dan isim istifham yang lainnya juga mengikuti. Contoh lainnya lamul ibtida, yang juga sejatinya ia masuk kepada jumlah tammah. Nanti kita akan bahas. Kemudian al berbeda. Adapun al, maka ia dianggap sebagai bagian dari sebuah isim. Misalnya pada kata ar-rajul. Meskipun ia terdiri dari dua kata, yaitu al dan rajulun, namun dia sudah dianggap sebagai satu kata setara dengan isim ma'rifah yang lainnya, seperti isim alam, dhamir, dan yang lainnya. Demikian juga dengan sin, saufa, qad, yang mana semuanya masuk kepada fi'il, juga dianggap bagian dari fi'il tersebut. Misalnya sa'adhabu, saufa adhabu, atau qad dhahabtu, di mana ia mengkhususkan waktu fi'il tersebut menjadi waktu yang lebih spesifik, yakni akan atau baru saja terjadi, maka semuanya tidak beramal. Nah, di sini kita buka pada halaman 148 di kitab cover kuning ini, di mana penulis memulai dengan pada pasal pertama, yaitu huruf yang masuk kepada isim. Beliau memulai dengan huruful jar, karena memang inilah gambaran huruf yang sesungguhnya. Siapapun ketika ditanya, sebutkan contoh huruf ma'ani, huruf yang bermakna, maka yang pertama kali terbesit di benaknya adalah huruf jar. Di samping karena memang jenisnya ini
yang paling banyak dari huruf-huruf yang lain. Juga karena karakternya huruf jar ini mencerminkan huruf yang sejati, di mana ia tidak bermakna dengan sendirinya sebagaimana ciri khas huruf, dan ia juga beramal sebagaimana ciri khas huruf, yakni huruf itu pada asalnya adalah amil, beramal, maka dia mewakili huruf yang lainnya. Dan yang menjadi ma'mul huruf jar ini adalah isim, sebagaimana ciri khas isim, yaitu asalnya dia ma'mul bukan amil. Dan i'rabnya pun adalah jar, sebagaimana ia adalah i'rab yang hanya ada pada isim. Maka terkumpul ciri khas sekian banyak, yakni ciri khas pada huruf dan juga pada isim. Di sini ada banyak sekali huruful jar, dan sebetulnya penulis juga tidak menyebutkan semuanya. Masih ada beberapa yang tidak disebutkan, dan saya tidak ingin berpanjang lebar mengenai huruf jar ini. Kita langsung baca saja apa yang disampaikan oleh beliau. Wa jami'u hadhil hurufi tajurrul isma alladhi ya'ti ba'daha. Bahwasanya semua huruf ini menjarkan isim yang terletak setelahnya. Wa yakunu al-ismu alladhi yaliha majruran, dan isim yang setelahnya tentu dia akan majrur bi alamatil jarri sabiqi syarhuha fi babil ismil majrur, ya, dengan ciri-ciri jar yang telah dijelaskan sebelumnya pada bab isim majrur. Dan silahkan kita juga sudah punya e-book tersendiri mengenai ini, yaitu yang berjudul huruful jar. Kemudian yang kedua adalah inna wa akhwatuha. Inna wa akhwatuha masuk kepada jumlah ismiyah ketika telah lengkap mubtada dan khobarnya, artinya dia masuk kepada jumlah tammah. Dan sebagaimana kaidah yang tadi sudah disampaikan, semestinya ia tidak beramal, sebagaimana hal istifhamiyah. Pertanyaannya adalah mengapa huruf-huruf ini beramal? Bukankah tadi sudah disampaikan bahwa huruf yang masuk kepada jumlah tammah semestinya ia tidak beramal? Maka kaidah ini perlu kita perinci lagi. Bahwasanya ketujuh huruf ini, inna, anna, lakinna, ka'anna, la'alla, laita, dan la, ya, meskipun la ini sebetulnya tidak masuk kepada akhwatu inna, namun dia beramal mirip dengan inna. Bahwasanya ketujuh huruf ini seringkali diwakafkan atau diberhentikan oleh penuturnya, yaitu orang Arab, dan dijadikannya sebagai harful jawab. Sebagai apa? Harful jawab. Terkadang huruf-huruf ini ditambahkan ha'us sakti di akhirnya, terkadang juga tidak, hanya diwakafkan demikian saja. Kemudian dihilangkannya mubtada khobarnya, ma'mulnya dihilangkan. Misalnya ucapan orang Arab misalnya inna, inna saja, atau innah diberikan ha'us sakti. Artinya na'am, iya, dia sebagai harful jawab. Atau ka'annah, artinya sepertinya. Atau la'allah, artinya semoga. Atau laitah, artinya adalah seandainya. Misal ada seseorang mengatakan hal Zaidun saufa ya'ti, apakah Zaid akan datang? Maka dijawabnya la'allah, artinya semoga, semoga dia datang. Atau hal huwa ustad, apakah dia seorang guru? Kemudian dijawabnya ka'annah, sepertinya atau mungkin. Seringkali huruf-huruf ini diwakafkan berhenti tanpa adanya ma'mul. Maka dari itu, karena semua huruf ini bisa diwakafkan dan bisa berdiri sendiri, tidak seperti hal dan huruf-huruf yang lainnya yang terdiri dari dua atau satu huruf saja. Biasanya kalau huruf ini jumlah hurufnya kurang dari 3 huruf, itu tidak bisa diwakafkan. Kalau 3 huruf ke atas maka bisa diwakafkan, berhenti, karena dia dianggap sebuah kata yang sempurna. Maka dari itu, karena bisa diwakafkan, maka ia membutuhkan tanda membutuhkan tanda ke 7 huruf ini, bahwasanya jumlah setelahnya ini berkaitan dengan huruf-huruf ini, agar tidak dianggapnya ia berdiri sendiri, ada keterkaitan. Tanda tersebut adalah amalannya.
sehingga dinasobkannya isimnya dan dirofakannya khobarnya, untuk menunjukkan bahwa jumlah tersebut berkaitan dengan inna wa akhwatiha. Kita baca apa yang disampaikan oleh penulis. Wa jami'u hadhil hurufi tadkhulu 'ala al-mubtada'i wal khabar. Semua huruf ini masuk pada mubtada khabar, fatansibul mubtada wa yusamma ismuha, wa tarfa'ul khabar wa yusamma khabaruha. Kemudian nomor atau poin ketiga dan keempat dan juga kelima, hakikatnya ketiga jenis huruf ini adalah huruf-huruf wasilah, yaitu huruf-huruf yang menyampaikan amalan fi'il kepada isim setelahnya. Maka dari itu, isim setelahnya ini mansub oleh fi'il, bukan oleh huruf ini semata. Ya, tidak seperti apa yang diisyaratkan oleh penulis di sini, seakan-akan bahwa ketiga huruf ini adalah yang beramal kepada isim setelahnya. Yaitu ada hurufun nida, kemudian ada harful istisna, yaitu illa, dan ada wawul ma'iyah. Di sini disebutkan, kita mulai dari nomor 3, wa jami'u hadhil huruf, yaitu ya, ayah, ya, ay, dan hamzah, ta'ti qabla al-munada. Dia muncul sebelum apa? Munada. Wa yakunu al-ismu alladhi yaliha mansuban idza kana mudhafan aw shabihan bil mudhafi aw nakiratan ghairu maqsudah. Ini sudah kita pernah bahas di bab munada. Wa yakunu mabniyan ala ma yurfa'u bihi idza kana 'alaman aw nakiratan maqsudah. Harfun nida, apapun itu, pada asalnya dia adalah huruf yang menggantikan fi'il yang mahdhuf, yang mana takdirnya adalah unadi, aku memanggil. Maka misalnya ya rajulan, rajulan di sana hakikatnya dia mansub oleh fi'il tersebut, akan tetapi dibantu oleh harfun nida, yaitu ya, maka dia huruf wasilah. Kemudian yang keempat, harful istisna, yaitu illa, karena memang ada watul istisna yang dia berasal dari huruf hanya ada satu, yaitu illa, lainnya adalah isim dan fi'il. Sabaqal kalamu anhu fi babil mustasna. Ini juga pernah dibahas di bab mustasna. Ada e-booknya tersendiri berjudul mustasna, silahkan di-download. Wa yakunu al-ismu alladhi yaji'u ba'da illa mansuban. Maka isim yang muncul setelah illa ini dia berhak untuk mansub. Wa yajuzu ittiba'uhu lil musanna, boleh kita baca itba'uhu, dan ini lebih ringan, ya, di takhfif. Boleh ditasydid, boleh ditakhfif. Wa yajuzu itba'uhu lil musanna aw nasbuhu idza kana al-kalamu tamman manfiyan. Ya, boleh itba mengikuti apa? Musanna, yakni dia sebagai badal, ada yang mengatakan dia sebagai ataf bayan, atau nasab, ya, atau nasab sebagai mustasna. Jika kalamnya ini taman manfiyan, dia positif dan negatif dan sempurna. Wa yu'rabu bihasabi mawqi'ihi idza kana al-kalamu manfiyan wa lam yudhkar al-mustasna minhu. Dan di i'rab, ya, sebagaimana kedudukannya jika memang kalimatnya ini manfi, negatif, dan belum sempurna, artinya belum disebutkan mustasna minhunya. Misal ada kalimat ja'at tullabu illa zaidan. Seluruh siswa telah datang kecuali Zaid. Zaid dia mansub, yang menasabkan hakikatnya adalah bukan illa semata, melainkan fi'il ja'a. Tentu dibantu dengan wasilah, yaitu illa. Kemudian yang kelima, wawul ma'iyah, wahya wawun bimakna ma'a. Dia adalah waw yang maknanya ma'a, tadulu 'alal musahabah, menunjukkan kebersamaan. Wa yakunu al-ismu alladhi yaliha mansuban bi'atibarihi maf'ulan ma'ah. Maka isim setelahnya ini mansub karena apa? Dianggap sebagai maf'ul ma'ah. Misalnya pada kalimat masyaitu wal qamara, ya, aku berjalan bersama bulan. Maka yang menasabkan al-qamara adalah fi'il masya dengan bantuan apa? Wawul ma'iyah.
Kemudian yang terakhir adalah lamul ibtida, ia tidak beramal. Dan ini juga tadi sudah disebutkan apa sebab lamul ibtida ini tidak beramal, karena dia masuk kepada jumlah tammah, kalimat yang sempurna. Di sini disebutkan wa hiya taji'u fi awalil kalam, dia masuk, dia datang, muncul pada awal kalimat. Wala atharolaha ala i'rabil ismi alladhi yaliha, tidak ada pengaruh apapun terhadap i'rab isim setelahnya. Contohnya la umruka la ukhlisanna lak, atau la umrika, atau la umruki la ukhlisanna laki kalau dia untuk perempuan. Dan lamul ibtida pada kalimat ini bermakna sumpah, yakni demi umurmu aku akan tulus kepadamu. Sebetulnya yang boleh mengucapkan hal ini hanya Allah. Hanya Allah yang boleh bersumpah dengan usia atau yang semisalnya. Ya, sebagaimana dalam Al-Quran disebutkan la umruka innahum lafi sakratihim ya'mahun. Yakni demi umurmu wahai Muhammad, sesungguhnya mereka terombang-ambing dalam kondisi linglung atau mabuk, yakni dalam kondisi sesat. Selesai sudah pasal pertama, kita baca pasal yang kedua. Yaitu hurufun tadkhulu 'alal fi'al. Huruf-huruf yang masuk kepada fi'il. Di mana pada poin pertama dan kedua yaitu adalah pembahasan kita yang terakhir sebetulnya sebelum masuk ke dalam bab huruf ini. Sehingga jika ada yang bertanya, mengapa nawasib atau hurufun nasab dan juga jawazim atau huruful jazm bisa beramal kepada fi'il, sedangkan sin dan saufa tidak? Jawabannya adalah karena nawasib dan jawazim itu tidak dianggap bagian dari fi'ilnya. Tadi disebutkan bahwa huruf itu tidak beramal ketika ia dianggap sebagai bagian dari kata setelahnya. Dan nawasib dan jawazim tidak dianggap sebagaimana sin dan saufa. Ya, jadi kalau misalkan ada in ya atau lam ya, ini tidak ada yang menganggap bahwa ia adalah bagian dari fiil. Berbeda dengan sa, sin ya, sa'adhabu, saufa adhabu, maka orang akan mengira ini adalah bagian dari fiil tersebut karena dia tidak bermakna, tidak memberikan makna tambahan, hanya kecuali mengkhususkan waktu saja. Berbeda dengan nawasib dan jawazim, keduanya ini memberikan makna tambahan di samping pengubahan waktunya. Misalnya lam. Lam ini dia selain dia mengubah waktu fi'il mudhari setelahnya menjadi madhi, dia juga memberikan makna nafi. Maka demikian juga dengan lan. Ya, dia memberikan makna nafi. Lamma juga demikian. Kemudian lamul amr dan la an-nahiyah juga memberikan makna perintah dan larangan. Ya, sedangkan in memberikan makna syarat. Ya, kemudian an dia memberikan makna imkan, yakni dimungkinkannya terjadi fiil di waktu mendatang. Ya, misalnya uridu an azhaba, saya ingin pergi. Jadi ada kemungkinan dia pergi, jadi pergi atau tidak jadi pergi. Maka ini adalah makna dari an, al-imkan. Dan makna-makna ini tidak akan sempurna kecuali disempurnakan dengan adanya fiil setelahnya. Ya, jadi layaknya huruful jar. Seperti apa huruful jar? Nah, kita baca di sini beberapa hurufun nasab. Wa hadhil hurufu tansibul fi'l al-mudhari. Wa yakunu al-fi'l al-mudhari alladhi yaliha mansuban bil fathah aw mansuban bi hadfin nuni idza kana min al-af'al al-khamsah. Saya kira ini sudah jelas. Tidak perlu saya terjemahkan. Kemudian yang nomor 2 yaitu al-jawazim. Hadhihi al-hurufu tajzimu al-fi'l al-mudhari wa yakunu al-fi'l al-mudhari alladhi yaliha majzuman bis-sukun aw bihadfi an-nun idza kana min al-af'al al-khamsah aw bihadfi harfi al-illati idza kana mu'tallal akhir. Kemudian ilman bi anna in tajzimu fi'lain. Ini menjazmkan dua fi'il, dan ini sudah dibahas pada pembahasan sebelumnya yaitu pada bab fi'il. Kemudian untuk nomor 3, di sini unik sekali beliau memasukkan la an-nafiyah dan ma an-nafiyah ke dalam huruf mukhtas, huruf yang hanya bisa masuk kepada fi'il.
Padahal keduanya sebetulnya bisa juga masuk kepada isim. Bahkan beliau menulis bab tersendiri mengenai la an-nafiyatu lil jinsi dan al-huruful lati ta'malu amala laisa, huruf-huruf yang beramal sebagaimana amalan laisa, itu pernah dibahas oleh beliau di kitab ini. Di mana di antaranya dibahas juga ma al-hijaziyah dan ma an-nafiyatu lil wahdah. Di mana keduanya ini tidak beramal, ya, di sini dianggap tidak beramal karena apa? Karena dia masuk kepada jumlah tamah. Karena dia masuk kepada jumlah tamah. Disebutkan oleh beliau di sini, wa huma harfa nafyin. Keduanya adalah huruf nafi. Wa tadkhulu ma 'adatan 'ala al-fi'l al-madhi. Ma masuk kepada fi'il madhi meskipun mudhari juga bisa. Wa tadkhulu la 'ala al-fi'l al-mudhari. Dia la ini masuk kepada fi'il mudhari walaupun kepada fi'il madhi juga bisa. Wala athara li hadaini al-harfaini 'ala i'rab al-fi'l alladhi yaliha. Keduanya tidak memiliki amalan apapun. Tidak memiliki amalan apapun kepada fi'il setelahnya. Kenapa? Karena dia seperti yang tadi sudah sampaikan, keduanya masuk kepada jumlah tamah, kalimat sempurna, baik ismiyah maupun fi'liyah, sebagaimana hal. Hanya saja ada sebagian kaum atau sebagian kabilah yang memberikan amalan kepada ma dan la ketika bertemu dengan jumlah ismiyah. Semata-mata karena apa? Karena kemiripannya dengan laisa. Kemiripannya dengan laisa itu mereka yang berasal dari Bani Hijaz, makanya disebut dengan ma al-hijaziyah atau la al-hijaziyah. Kemudian nomor 4 dan nomor 5 ini tadi sudah kita bahas, yaitu qad, sin dan saufa. Kita baca saja. Qad ini tufid wa tufidu ta'kid idza dakhalat 'ala al-fi'l al-madhi. Wa taqlil, ya, dia kalau bertemu dengan fi'il madhi bermakna ta'kid. Kemudian atau takrib, ya, dekat, bisa juga. Wa taqlil idza dakhalat 'ala al-fi'l al-mudhari, kalau bertemu dengan fi'il mudhari artinya jarang. Wala athara laha 'ala al-fi'l alladhi yaliha min haitsu i'rabuhu. Dan dia tidak memiliki amalan apapun. Alasannya tadi sudah sampaikan. As-sin wa sawfa wa yadkhulu hadhanil harfani 'ala al-fi'l al-mudhari. Wa tufidu sin al mustaqbala al-qarib. Sin ini menunjukkan masa mendatang yang dekat. Wa tufidu sawfa al-mustaqbal al-ba'id. Wa la athara lahu ma'ana i'rabil fi'l alladhi yaliha. Saya kira itu sudah jelas, dan sampai di sini saja pembahasan. Insyaallah nanti kita lanjutkan lagi pada pasal yang ketiga. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.